Hai, nama aku Nimade Devi Rayuana Dewi, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 27. Seperti yang kalian tahu, kita lagi menghadapi masa pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk kita stay at home, atau belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Bukan berarti kita nggak produktif dong. Bedanya, kita hanya produktif di rumah. Pemerintah juga sampai sekarang masih belum bisa memastikan kapan kita bisa melanjutkan kegiatan seperti sebelum ada pandemi ini. Di zaman seperti ini, kesehatan tidak boleh diremehkan. Karena seperti yang kalian tahu, virus corona ini sampai sekarang belum ada obatnya ataupun vaksinnya. Dan juga semakin lama, semakin banyak yang positif virus corona ini. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Sekarang aku bakal ngasih tahu apa sih itu corona, bagaimana cara penyebarannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus atau COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 29 Juli 2020 adalah 102.051 orang dengan jumlah kematian 4.901 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 4,8%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 59,4% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 40,6% sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus.
yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa coronavirus awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona dalam dahak. Yang ketiga, CT scan untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda telah terinfeksi kuman atau virus lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yaitu, yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Yang kedelapan, kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Yaitu, yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang-orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan cuci tangan sebelum makan maupun melakukan aktivitas apapun, menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika kesulitan menemukan sabun, kamu dapat cuci tangan dengan menggunakan cairan pencuci tangan seperti hand sanitizer. Pastikan produk tersebut mengandung kadar alkohol setidaknya 60%. Cara mencuci tangan juga harus tepat agar terhindar dari virus corona, kuman, dan bakteri. Lantas, bagaimana cara cuci tangan yang benar? Kesalahan umum saat mencuci tangan. Meski tampak sederhana, sebagian besar orang kerap salah menjalankan aktivitas cuci tangan tanpa memperhatikan proses cuci tangan yang tepat dan semestinya. Kesalahan umum yang sering terjadi saat mencuci tangan antara lain: yang pertama, hanya memakai air tanpa sabun. Tidak sedikit orang yang cuci tangan sebelum makan menggunakan air saja, padahal air tidak dapat menghilangkan kuman dan bakteri yang menempel di tangan. Yang kedua, buru-buru membilas dengan air. Berilah waktu sekitar 15-25 detik untuk menggosokkan sabun secara merata ke seluruh bagian tangan. Hindari terburu-buru membilas tangan menggunakan air, sebab jika terburu-buru, proses mencuci tangan tidak efektif membasmi kuman. Yang ketiga, menggunakan mesin pengering. Tak jarang tangan yang sudah dicuci kemudian dikeringkan dengan mesin pengering. Padahal, sebuah penelitian menyatakan mengeringkan tangan menggunakan tisu maupun handuk bersih jauh lebih baik ketimbang menggunakan mesin pengering. Yang keempat, menyentuh keran lagi. Setelah mencuci tangan, tidak sedikit orang lalai menggunakan tangan yang telah bersih untuk mematikan keran. Padahal, cara ini justru dapat membuat tangan kembali terkontaminasi kuman dan bakteri. Langkah terbaik adalah dengan mematikan keran menggunakan tisu kering. Cuci tangan memang terdengar sepele, namun dampaknya bisa mencegah penyebaran virus corona. Langkah pertama, basahi tanganmu dengan air bersih. Langkah kedua, tuang sabun cuci tangan pada tanganmu secukupnya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan. Langkah keempat, gosok kedua punggung tangan bergantian. Langkah kelima, gosok sela-sela jari dari punggung tangan bergantian. Langkah keenam, bersihkan ibu jari dengan gerakan memutar. Langkah ketujuh, gosok kuku jarimu ke telapak tangan agar bersih. Langkah ke-8, bilas tanganmu hingga bersih. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah gunakan hand sanitizer. CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Walau dapat membantu mengurangi jumlah kuman di tangan dengan cepat, hand sanitizer tidak dapat menghilangkan semua jenis kuman. Tidak seefektif saat mencuci tangan. Hand sanitizer juga tidak dapat menghilangkan kotoran dan minyak di tangan. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan dan jari dan sela-sela jari hingga tangan mengering. Bagi Anda yang pernah berkunjung ke negara dengan virus corona atau COVID-19, selain perlu mengikuti panduan pencuci tangan, Anda juga perlu melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tetap di rumah jika Anda mulai merasa tidak sehat, bahkan dengan gejala-gejala ringan seperti sakit kepala dan hidung meler. Menghindari kontak dengan orang-orang lain dan mengunjungi fasilitas medis akan memungkinkan fasilitas ini beroperasi lebih efektif dan membantu melindungi Anda dan orang lain kemungkinan COVID-19 dan virus lainnya. Yang kedua,
Jika Anda mengalami demam, batuk, dan sulit bernafas, segera kunjungi fasilitas medis karena ini mungkin disebabkan oleh infeksi pernafasan atau kondisi serius lainnya. Hubungi fasilitas medis sebelum dan beritahu penyedia. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan sulit bernafas, segera kunjungi fasilitas medis karena ini mungkin disebabkan oleh infeksi pernafasan atau kondisi serius lainnya. Hubungi fasilitas medis sebelum dan beritahu penyedia Anda tentang perjalanan atau kontak terbaru dengan pelancong. Menelpon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga akan membantu mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 dan virus lainnya.